Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan review film Laskar Pelangi berdasarkan teori psikologi belajar. Nah, jadi sebelum ke review film, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, saya sendiri Della Hesti Pratama, yang kedua Dimas Khoirudin, ketiga Safira Maulidia, keempat Nurul Amalia, yang terakhir Bahtiar Effendi. Jadi untuk sinopsis film ya, teman-teman udah nggak asing lagi ya dengan film Laskar Pelangi ini. Jadi film ini kan diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh penulisnya sendiri gitu, menceritakan kisah masa kecil anak-anak di kampung dari suatu komunitas Melayu yang ekonominya itu sangat rendah di Belitung kan. Jadi anak-anak ini mencoba untuk memperbaiki masa depan dengan menempuh pendidikan dasar dan menengah di sebuah lembaga pendidikan yang puritan. Di bersebelahan dengan sebuah lembaga pendidikan yang dikelola dan difasilitasi begitu modern pada masanya. Nah, sekolah ini pun juga dibangun atas jiwa ikhlas dan kepeloporan oleh 2 orang guru. Jadi ada seorang kepala sekolah yang sudah tua dan yang kedua itu ada ibu guru muda. Nah, yang 2 orang guru ini pun ekonominya juga sangat rendah, teman-teman. Nah, meskipun ekonominya rendah, mereka itu berusaha mempertahankan semangat besar pendidikan dengan terseok-seok kan. Nah, gedung sekolah yang bobrok, lalu ruang kelas yang beralas tanah, beratap bolong-bolong, berbangku seadanya, jika malam dipakai untuk menyimpan ternak, bahkan kapur tulis sekalipun mahal. Akan tetapi sang kepala sekolah pun dan ibu guru ini telah berhasil mengambil hati ke-11 anak-anak kecil miskin itu. Nah, mereka mengajari ke-11 muridnya agar tetap tekun, tegar, gak mudah menyerah, dan gagah berani menghadapi kesulitan sebesar apapun. Nah, jadi tadi kan itu ya, sang kepala sekolah sama ibu gurunya kan telah berhasil mengambil hati ke-11 anak-anak itu. Jadi mereka itu mengajarinya dengan tekun lah dan lain sebagainya. Nah, jadi ke-11 murid tersebut diberi julukan Laskar Pelangi. Keajaiban yang terjadi dalam sekolah tersebut itu ada kan banyak banget sih keajaibannya. Jadi salah satu anggota Laskar Pelangi pun mampu menjuarai karnaval mengalahkan sekolah lain. Nah, dan kejadian yang paling menyedihkan yang melanda pada si Laskar Pelangi ini, ada salah satu siswa yang paling jenius. Anggota Laskar Pelangi itu sendiri pun dia harus berhenti sekolah dan harus menghidupi keluarganya. Nah, pada awal tahun 90-an, sekolah Muhammadiyah itu akhirnya ditutup karena sama sekali sudah tidak bisa membiayai diri sendiri. Ya, tapi semangat, integritas, keluhuran budi, dan ketekunan yang diajarkan tetap hidup dalam hati mereka gitu. Akhirnya di antara ke-11 Laskar Pelangi tersebut ada yang menjadi wakil rakyat, ada yang mendapatkan beasiswa internasional dan lain sebagainya. Nah, di film Laskar Pelangi memiliki 3 teori. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik menurut Thorndike. Belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, teori penguatan B.F. Skinner didasarkan atas semacam hukum pengaruh di mana tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Yang ketiga yaitu teori kognitif sosial Albert Bandura memberikan penjelasan tentang bagaimana perilaku bisa dibentuk melalui pengamatan pada model-model yang ditampilkan oleh media. Nah, saya akan menjelaskan tentang teori belajar behaviorisme.
Diperlihatkan saat Pak Arfan, sang kepala sekolah yang merangkap sebagai guru, memberikan penguatan terus-menerus berupa materi-materi bertemakan akhlak terpuji dan semangat untuk meraih cita-cita dengan harapan murid-murid tersebut dapat menerapkan apa yang telah disampaikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi Pak Arfan memberikan ilmu atau materi yang bertemakan alat terpuji sebagai upaya untuk membantu murid-muridnya meraih cita-cita dan dapat menerapkan apa yang telah disampaikan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, behavioris. Menurut Om Roth, tahun 2009, memandang bahwa perilaku seseorang adalah merupakan hasil belajarnya bersama lingkungan. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan Lintang saat hendak berangkat ke sekolah, yaitu menunggu buaya masuk ke dalam sarangnya terlebih dahulu sebelum kembali melanjutkan mengayuh sepedanya. Yang ketiga, selain itu juga ditunjukkan saat murid-murid belajar bahwa pelangi akan muncul setelah hujan saat matahari masih bersinar. Setelah mengetahui hal tersebut, akhirnya murid-murid jadi tahu kapan pelangi akan muncul dan bersiap menyaksikannya bersama-sama. Saya akan menjelaskan tentang teori penguatan. Penguatan juga diperlihatkan saat tokoh Ikal, Lintang, dan Mahar akan menghadapi lomba cerdas cermat berupa latihan-latihan yang diberikan oleh Bu Mus di kelas tiap hari. Menurut Santrok, menjelaskan bahwa penguatan konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan kembali untuk dilakukan kembali. Artinya, ini sesuai dengan adegan saat Ikal menawarkan diri untuk menjadi petugas kapur. Ikal melakukan hal tersebut karena yang mengantarkan kapur adalah orang yang membuatnya tertarik, sehingga dia berharap saat kembali mengambil kapur dapat kembali bertemu dengan pengantar kapur tersebut. Selanjutnya, teori kognitif sosial akan disampaikan oleh rekan saya. Teori kognitif sosial. Di sini teori kognitif sosial itu ada 5 poin. Yang pertama, teori belajar kognitif sosial menyatakan bahwa semakin dewasa individu, maka kemampuan pengaturan diri atau self-regulation juga semakin berkembang. Menurut Om Roth tahun 2009. Hal ini ditunjukkan oleh Lintang yang mampu melakukan pembagian waktu dengan baik untuk mengurus adik-adiknya dan tetap berprestasi di sekolah. Tapi di ujung film, Lintang memilih untuk menggantikan posisi ayahnya yang telah meninggal untuk mencari nafkah demi keluarganya dan terpaksa keluar dari sekolah. Lintang melakukan hal tersebut karena menurutnya keluarganya lebih penting daripada prestasinya di sekolah. Itulah yang disebut penguatan diri, self-regulation yang dilakukan oleh Lintang. Yang kedua, di sini ada modeling. Modeling merupakan salah satu metode belajar yang dapat dilakukan menurut teori kognitif sosial. Modeling sendiri ini juga disebut teori peniruan. Teori ini teorinya Bandura, yaitu perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi, teori ini tuh menggunakan proses mengamati dan meniru perilaku yang ada di lingkungan sebagai tindakan belajar. Modeling terjadi saat adegan Ikal meniru gaya rambut bintang yang ada di poster kelasnya sebelum berkencan dengan gadis yang mengantar kapur untuknya. Itu kan berarti peniruan. Terus yang ketiga, modeling juga dilakukan oleh Lintang setelah ayahnya meninggal, yaitu meniru apa yang dilakukan ayahnya untuk menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai nelayan. Terus yang keempat, modeling dapat dilakukan dengan baik karena adanya atensi yang cukup sehingga mampu melakukan retensi dan produksi sesuai dengan yang diharapkan. Itu menurut Santrok tahun 2011. Seperti yang ditunjukkan
bahkan saat Mahar mengajari teman-temannya tarian untuk karnaval. Jika tidak ada atensi, maka proses meniru tarian Mahar akan gagal. Itu waktu Laskar Pelangi itu mengikuti lomba karnaval. Nomor 5, teori kognitif sosial menjelaskan bahwa self-efisasi mempengaruhi perilaku dan kognisi. Itu juga menurut Santrok tahun 2011. Para Laskar Pelangi serta Pak Harfan dan Bumus diperlihatkan mempunyai self-efisasi yang tinggi untuk terus melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah itu. Bahkan setelah kematian Pak Harfan, para Laskar Pelangi masih pantang menyerah dan terus belajar untuk meraih cita-cita, meskipun Bumus sempat terpukul dengan kepergian Pak Harfan. Ya, sekian dari kelompok kami tentang pemaparan review film Laskar Pelangi. Apabila dalam hal materi atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.